Pernahkah kalian mendengar istilah illegal fishing? Illegal fishing atau penangkapan ikan secara ilegal merupakan salah satu tindakan penangkapan ikan yang dilarang di Indonesia. Salah satunya adalah penangkapan ikan dengan menggunakan pukat harimau. Tak hanya menangkap bibit ikan, pukat harimau juga berpotensi merusak terumbu karang. Hal ini bertentangan dengan pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Nah, bagaimanakah proses analisis pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan? Mari kita simak pembahasannya pada video pembelajaran ini. Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 37 Permen KP /2017, penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing adalah kegiatan perikanan yang tidak sah. Kegiatan perikanan ini bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Artinya, illegal fishing merupakan bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang tidak menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Contoh penangkapan ikan secara ilegal adalah penggunaan alat tangkap ikan seperti cantrang, yang dapat menjaring ikan-ikan kecil sehingga menghambat perkembangbiakan suatu spesies ikan. Apabila penangkapan ikan dengan cantrang terus dilakukan, jumlah ikan di laut akan terus berkurang dan punah. Pengertian pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan. Pembangunan berkelanjutan memiliki arti memperhatikan dan mempertimbangkan dimensi lingkungan hidup dalam pembangunan. Istilah pembangunan berkelanjutan pertama kali diperkenalkan oleh World Commission on Environment and Development atau WCED dalam laporan yang berjudul Our Common Future atau Masa Depan Kita Bersama, yang disampaikan mantan Perdana Menteri Norwegia Gro Harlem Brundtland. Menurut komisi ini, pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. Pembangunan berkelanjutan kemudian digunakan sebagai prinsip dalam melakukan pemanfaatan sumber daya alam. Ciri-ciri pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pemanfaatan sumber daya alam yang menggunakan prinsip pembangunan berkelanjutan setidaknya memiliki 5 ciri sebagai berikut. Pertama, memberi kemungkinan kelangsungan hidup dengan melestarikan fungsi dan kemampuan ekosistem yang mendukung, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya adalah melakukan kegiatan tebang pilih tanam untuk melestarikan hutan alam produksi atau hutan yang hasil kayu maupun non-kayu dapat diambil oleh manusia untuk dimanfaatkan. Kedua, memanfaatkan sumber daya alam dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Teknologi yang ramah lingkungan adalah teknologi yang dalam pembuatan dan penerapannya menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan, mengolah bahan baku dengan efektif dan efisien, serta mengeluarkan limbah seminimal mungkin dan aman bagi lingkungan. Dengan demikian, teknologi ramah lingkungan dapat mengurangi dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Contohnya adalah pemanfaatan tenaga air untuk membangkitkan energi listrik. Teknologi ini menggunakan bahan baku air yang mengalir untuk menggerakkan turbin. Hasil buangan dari pembangkitan listrik tenaga air adalah air yang berkualitas sama dengan bahan bakunya sehingga tidak mencemari dan merusak lingkungan. Ketiga,
memberikan kesempatan yang sama kepada setiap sektor dan kegiatan untuk berkembang bersama di setiap daerah. Hal ini dilakukan dalam kurun waktu yang sama atau berbeda serta dilakukan secara berkesinambungan. Contohnya adalah mengintegrasikan kemajuan sektor lingkungan dengan ekonomi melalui pembuatan ekowisata. Ekowisata merupakan istilah dan konsep yang menghubungkan antara pariwisata dan konservasi sehingga tercipta kesinambungan. Keempat, meningkatkan kemampuan dan fungsi ekosistem untuk memasok, melindungi, dan mendukung sumber daya alam bagi kehidupan secara berkesinambungan. Contohnya adalah upaya meningkatkan kemampuan ekosistem laut dengan pelarangan penangkapan ikan secara ilegal. Hal ini dipertegas dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/Permen KP/2017 tentang standar operasional prosedur penegakan hukum Satuan Tugas Pemberantas Penangkapan Ikan secara ilegal atau illegal fishing. Kelima, menggunakan tata cara atau prosedur yang mampu menjaga kelestarian fungsi dan kemampuan ekosistem untuk menopang kehidupan pada masa sekarang ataupun masa depan. Contohnya, dalam implementasi peraturan untuk menerapkan tebang pilih tanam. Peraturan ini terdapat dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P65/Menhub 2 Romawi/2014 tentang sistem silvikultur dalam areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi. Prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Terdapat dua prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam, yaitu prinsip pemerataan dan prinsip peran serta. Prinsip pemerataan atau equity. Pemerataan dalam pembangunan berkelanjutan menjadi tujuan utama. Pemerataan dianggap mampu meminimalisasi disparitas baik secara ekonomi maupun sosial, serta menyediakan kesempatan yang seimbang bagi masyarakat. Prinsip peran serta atau engagement. Pembangunan berkelanjutan dapat dilakukan melalui peningkatan dan optimalisasi peran serta masyarakat dalam pembangunan lingkungan. Dalam hal ini, pemerintah berperan sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat yang mampu menampung aspirasi atau masukan dari masyarakat. Sementara itu, terdapat 5 prinsip pembangunan berkelanjutan menurut United Nations Conference on Environment and Development atau UNCED. Prinsip ini disampaikan dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT tentang pembangunan berkelanjutan pada tahun 2002 di Johannesburg, Afrika Selatan. 5 prinsip tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, prinsip keadilan antar generasi atau intergenerational equity. Artinya, kegiatan pemanfaatan sumber daya alam harus memperhatikan kemampuan sumber daya alam agar dapat dinikmati generasi saat ini dan generasi setelahnya. Setiap manusia di dunia memiliki hak yang sama untuk dapat menempati bumi yang terjaga, bukan bumi yang rusak akibat tindakan generasi sebelumnya. Kedua, prinsip keadilan dalam satu generasi atau intragenerational equity. Artinya, pemanfaatan sumber daya alam dilakukan dengan memperhatikan kemampuan sumber daya alam agar dapat dinikmati oleh penduduk dalam satu generasi secara merata. Sementara itu, beban dari permasalahan lingkungan harus dipikul bersama oleh masyarakat dalam satu generasi. Ketiga, prinsip pencegahan dini atau precautionary principle. Artinya, kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dilakukan dengan mengutamakan prinsip pencegahan kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan. Tujuannya adalah mencegah kerusakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaiki. Keempat, prinsip perlindungan keanekaragaman hayati atau conservation of biological diversity.
Artinya, kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dilakukan dengan menjamin perlindungan terhadap berbagai keanekaragaman hayati yang ada dengan berbagai upaya. Hal tersebut antara lain dilakukan dengan mengadakan penelitian terhadap dampak dari berbagai kegiatan yang hendak dilakukan. Prinsip ini dilakukan untuk mencegah kepunahan berbagai jenis keanekaragaman hayati. Kelima, prinsip internalisasi biaya lingkungan dan mekanisme insentif, atau Internalization of Environment Cost and Incentive Mechanism. Artinya, setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya alam sebagai bahan untuk produksi barang dan jasa harus memasukkan biaya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dalam penghitungan biaya produksi. Pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Sumber daya alam sangatlah beragam. Tiap-tiap sumber daya alam dapat dimanfaatkan dengan menggunakan prinsip pembangunan berkelanjutan yang disesuaikan dengan jenis sumber daya alam yang disasar. Pemanfaatan sumber daya alam memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi dan menopang sistem kehidupan. Tujuan dari pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan adalah mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam. Oleh sebab itu, pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan ketersediaan sumber daya alam untuk masa kini dan masa depan. Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pemanfaatan 6 jenis sumber daya alam. Berikut adalah penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam upaya pemanfaatan 6 jenis sumber daya alam. Pertama, prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pemanfaatan sumber daya kehutanan. Hutan merupakan sumber daya alam yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, baik berupa tumbuhan maupun hewan. Pemanfaatan sumber daya alam kehutanan dengan menggunakan prinsip pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk menjaga kelestarian sumber daya hutan, lingkungan, dan manusia, baik untuk saat ini maupun yang akan datang. Sumber daya hutan juga memiliki keterkaitan dengan lingkungan hidup, baik secara fisik maupun sosial budaya. Selain itu, hutan juga bermanfaat untuk melestarikan ketersediaan air tanah dan mencegah erosi tanah. Hal tersebut menjadikan hutan harus dikelola dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan tersebut dapat ditempuh dengan 3 cara, yaitu melarang pembalakan hutan, menerapkan sistem tebang pilih tanam, dan melakukan reboisasi. Mari kita bahas satu persatu. Melarang pembalakan hutan. Pembalakan hutan adalah upaya menebang hutan secara ilegal atau menyalahi hukum. Pelarangan pembalakan hutan dapat dilakukan dengan pengetatan pengawasan hutan, seperti dengan mengatur jadwal patroli polisi hutan, serta menerapkan sanksi yang tegas dan berat terhadap pelaku pembalakan hutan. Contohnya adalah pelarangan pembalakan hutan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Aceh. Pembalakan terjadi akibat meningkatnya kebutuhan kayu oleh masyarakat. Selain itu, perkebunan mengalami kekurangan air sehingga masyarakat membuka perkebunan ilegal di lahan yang mengandung cukup air. Satu cara untuk mengurangi dan mencegah pembalakan hutan adalah melalui sosialisasi kepada masyarakat di sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Aceh. Menerapkan sistem tebang pilih tanam. Penebangan pohon di hutan dapat dilakukan apabila telah disetujui oleh hukum yang berlaku. Akan tetapi, penebangan hanya boleh dilakukan pada pohon yang usianya sudah cukup tua. Selanjutnya, penebang sebaiknya segera menanam pohon pengganti agar kawasan hutan tetap lestari. Contohnya, kewajiban melakukan tebang pilih tanam hutan produksi alam diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P65-Menhub 2 Romawi-2014 tentang Sistem Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P11
Menhut 2 Romawi _ 2009 tentang sistem silvikultur dalam areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi. Tebang pilih tanam hutan produksi alam ditentukan berdasarkan umur masa tebang ekonomis atau umur hasil maksimal dan berdasarkan diameter batang pohon. Melakukan reboisasi. Reboisasi adalah upaya untuk menanam kembali kawasan hutan yang sudah gundul atau tidak ditumbuhi pepohonan. Tujuan reboisasi adalah mengembalikan fungsi kawasan hutan yang tinggi dengan keanekaragaman hayati, serta untuk melestarikan tanah dan air tanah. Contohnya adalah reboisasi hutan di Pegunungan Ijen, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, untuk mengembalikan hutan yang gundul akibat kebakaran hutan pada Oktober 2019. Kedua, prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pemanfaatan sumber daya pertambangan. Kegiatan pertambangan adalah kegiatan yang beresiko tinggi karena dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, khususnya kerusakan lingkungan fisik dan sosial. Hal itu disebabkan kegiatan pertambangan merupakan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi. Selain itu, kegiatan pertambangan memiliki dampak sosial, seperti rusaknya sumber mata air di daerah sekitarnya sehingga tidak dapat digunakan oleh warga setempat. Oleh karena itu, kegiatan pertambangan harus dilakukan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai berikut. Mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Salah satu caranya adalah dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya alam dan tidak mengeksploitasinya hingga benar-benar habis. Contohnya, pengambilan bahan tambang dilakukan secara optimal sehingga generasi selanjutnya masih dapat memanfaatkan bahan tambang tersebut. Menegakkan hak asasi manusia, serta menghormati budaya, adat istiadat dan nilai yang berkaitan dengan pekerja dan pihak lain yang terlibat dalam aktivitas tambang. Kegiatan pertambangan harus dijalankan dengan menghormati hak asasi manusia dan budaya setiap pihak yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan. Tujuannya adalah meminimalkan konflik sosial serta melestarikan budaya, adat dan nilai yang berlaku. Contohnya, kegiatan tambang hendaknya memperhatikan dampak terhadap masyarakat sekitar. Misalnya, kegiatan pertambangan pasir menyebabkan rusaknya terumbu karang yang menjadi tempat pengambilan ikan di Pulau Kodingareng, Makassar, Sulawesi Selatan. Kegiatan tambang ini tidak memperhatikan dampak terhadap masyarakat sekitar yang memanfaatkan terumbu karang sebagai tempat mencari ikan. Berkontribusi terhadap konservasi biodiversitas dan pendekatan kegiatan yang terpadu dengan perencanaan tata ruang. Kegiatan pertambangan yang sudah selesai dilakukan wajib ditindaklanjuti dengan melakukan reklamasi tambang. Reklamasi tambang adalah upaya untuk mengembalikan kondisi lingkungan agar sama seperti saat kegiatan pertambangan belum dilakukan. Tujuannya adalah bekas wilayah tambang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lainnya yang sesuai dengan perencanaan tata ruang di suatu wilayah. Contohnya, reklamasi bekas tambang timah dilakukan dengan mengelolanya menjadi pariwisata pertambangan seperti taman rekreasi keluarga dan agrowisata di Pulau Bangka. Ketiga, prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan. Sumber daya kelautan adalah sumber daya alam di kawasan pesisir dan laut. Dalam pemanfaatannya, diperlukan pengelolaan sumber daya kelautan sehingga dapat menjaga keberlangsungan ekosistem di kawasan pesisir dan laut. Sumber daya alam kelautan perlu dilestarikan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai berikut. Melakukan perlindungan terhadap spesies tertentu. Perlindungan ini bertujuan untuk melestarikan suatu spesies yang jumlahnya sudah sangat sedikit di alam bebas. Contohnya adalah penyu belimbing yang dilindungi di Indonesia sebab jumlahnya diperkirakan kurang dari 115.000 ekor. Populasinya yang terus menurun menjadikan penyu ini makin langka.
Melakukan upaya pembudidayaan sumber daya alam lautan. Salah satu upaya perlindungan terhadap spesies tertentu yang hampir punah ialah dengan pembudidayaan untuk memperbanyak populasi spesies. Contohnya adalah upaya pembudidayaan lobster mutiara yang makin langka akibat memiliki nilai jual yang tinggi, yaitu mencapai 1,2 juta rupiah per kilogram. Melakukan rehabilitasi ekosistem pesisir dan pengelolaan konservasi wilayah perairan. Rehabilitasi adalah upaya untuk mengembalikan perairan ke kondisi semula sebelum ada kerusakan. Sementara itu, konservasi adalah upaya untuk menjaga dan melestarikan suatu kondisi di alam. Rehabilitasi ekosistem pesisir antara lain dapat dilakukan dengan memperbaiki ekosistem bakau yang telah rusak. Sementara itu, upaya konservasinya dapat berupa pengadaan ekowisata mangrove. Contohnya dalam pengembangan ekowisata mangrove di Wonorejo, Jawa Timur, dilakukan pengembangan konservasi dan rehabilitasi mangrove. Proses ini dilakukan melalui peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat wisata, mempertegas penegak hukum, dan aturan untuk menjaga fungsi ekosistem mangrove, serta menguatkan konsep ekoturism di kawasan ekosistem mangrove. Keempat, prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pemanfaatan sumber daya pariwisata. Pariwisata memanfaatkan sumber daya alam dan buatan sebagai atraksi atau daya tarik wisata. Pariwisata yang berkelanjutan berfokus pada keberlanjutan pariwisata sebagai aktivitas ekonomi dengan mempertimbangkan elemen kebijakan pembangunan dalam lingkup yang lebih luas. Dalam pelaksanaannya, terdapat kriteria-kriteria tertentu berdasarkan standar internasional agar kegiatan pariwisata dapat tetap menjamin kelestarian sumber daya alam dan buatan. Berikut adalah beberapa cara penerapan prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam dan buatan. Memanfaatkan sumber daya alam secara optimal bukan maksimal. Pemanfaatan sumber daya alam bagi pariwisata memiliki batas toleransi tertentu. Pihak pengelola wisata harus mengetahui batasan tersebut agar kegiatan wisata saat ini dan pada waktu yang akan mendatang tetap terjaga. Contohnya adalah rusaknya Taman Bunga Amaryllis di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, akibat terlalu banyak wisatawan yang berkunjung. Hal ini terjadi karena belum tersedianya pengelolaan taman bunga tersebut. Mempertahankan proses ekologi serta turut andil dalam melestarikan kondisi alam dan keanekaragaman hayati. Salah satu bentuk pariwisata adalah ekowisata, yaitu integrasi kegiatan wisata dengan konservasi alam dan keanekaragaman hayati. Contohnya, ekowisata mangrove di Wonorejo, Jawa Timur, menerapkan kegiatan pariwisata berbasis ekowisata. Di ekowisata ini, pengunjung dapat menanam mangrove yang tidak hanya bermanfaat untuk wisata, tetapi juga melestarikan ekosistem mangrove. Memberikan manfaat sosial dan ekonomi kepada setiap stakeholder, terutama masyarakat lokal. Kegiatan pariwisata yang baik akan memberikan manfaat sosial dan ekonomi kepada setiap stakeholder atau pihak yang terlibat dalam kegiatan pariwisata, terutama masyarakat lokal. Hal ini disebabkan kegiatan wisata dapat turut serta melestarikan nilai sosial budaya yang mereka miliki sekaligus menambah sumber pendapatan bagi masyarakat lokal. Contohnya, penjualan kerajinan di lokasi ekowisata mangrove di Wonorejo, Jawa Timur dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi kepada masyarakat di sekitar lokasi. Kelima, prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pemanfaatan sumber daya pertanian. Pertanian yang berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan untuk mencapainya ialah melalui peningkatan pembangunan ekonomi, prioritas kecukupan pangan, peningkatan pengembangan sumber daya manusia, dan peningkatan stabilitas lingkungan. Dalam pemanfaatan sumber daya pertanian yang berkelanjutan,
Terdapat beberapa indikator kegiatan pertanian, yaitu pembudidayaan berbagai jenis tanaman secara alami, pemeliharaan keanekaragaman genetika sistem pertanian, peningkatan siklus hidup biologis dalam sistem pertanian, produksi pertanian yang bermutu dalam jumlah yang memadai, pemeliharaan dan peningkatan kesuburan tanah dalam jangka panjang, serta pencegahan pencemaran akibat penerapan teknik pertanian tertentu. Berikut adalah beberapa langkah penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam sumber daya pertanian. Tidak mengurangi dan merusak kesuburan tanah. Dalam pertanian, salah satu bentuk upaya menyuburkan tanaman adalah penggunaan pupuk kimia yang harus sesuai dengan kebutuhannya. Penggunaan pupuk kimia yang berlebihan dapat merusak kesuburan tanah dan membuat tanah mengeras serta kehilangan porositasnya. Porositas adalah distribusi pori tanah yang ditempati oleh udara dan air. Hal ini disebabkan penggunaan pupuk meningkatkan kadar asam dalam tanah. Tak hanya itu, pupuk kimia terkadang juga berdampak signifikan pada pertumbuhan tanaman padi maupun tanaman lainnya. Selain itu, penerapan teknik dalam pertanian sangat membantu dalam menjaga kesuburan tanah, seperti penerapan sengkedan sebagai metode konservasi tanah. Contohnya, untuk menjaga keberlangsungan lahan pertanian, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI Bali menyarankan penggunaan pupuk organik. Meningkatkan produksi dan menjamin ketahanan pangan. Menjamin ketahanan pangan dapat dilakukan dengan penyediaan pupuk bersubsidi, pembangunan infrastruktur irigasi, dan penyediaan bibit ataupun benih. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan produksi hasil pertanian dan menjamin ketahanan pangan. Contohnya, melalui program Income Generating Activity atau IGA, peserta mendapatkan bibit kelapa sawit, sarana produksi pertanian, dan modal kerja untuk menggarap lahan seluas 5.473 hektar. Selain itu, peserta juga memperoleh pinjaman tanpa bunga yang dapat dikembalikan setelah masa panen tiba. Langkah ini diharapkan dapat menjamin ketahanan pangan pada masa yang akan datang. Penyediaan kehidupan yang layak bagi petani. Peningkatan kehidupan yang layak bagi petani akan berdampak pada peningkatan angka produktivitas pangan. Selain itu, petani salah satu pekerjaan yang menjanjikan. Contohnya, melalui program kemitraan, petani diberi bantuan modal dan pemberdayaan melalui kredit usaha rakyat atau KUR dari pemerintah. Keenam, prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pemanfaatan sumber daya industri. Kegiatan industri dengan prinsip pembangunan berkelanjutan memiliki peran terhadap 3 faktor, yaitu faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor lingkungan. Pada faktor ekonomi dan sosial, kegiatan industri menciptakan lapangan kerja yang dapat meningkatkan pendapatan negara. Namun, di sisi lingkungan, industri dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan kombinasi yang seimbang antara 3 faktor tersebut sehingga mampu mewujudkan industri yang berkelanjutan. Pemanfaatan sumber daya industri dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dapat dilakukan melalui cara-cara berikut. Melalui pemanfaatan industri yang optimal. Pemanfaatan industri yang optimal melalui penerapan industri hijau akan berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup lingkungan di sekitarnya. Pengolahan bahan baku yang optimal berpeluang mengurangi atau menghilangkan zat sisa sehingga lebih aman bagi lingkungan. Contohnya, limbah abu batu bara yang tadinya membahayakan lingkungan dapat digunakan sebagai bahan pengganti semen. Dukungan pemerintah terhadap pembangunan berkelanjutan. Dukungan pemerintah berperan penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan berkelanjutan. Melalui peraturan dan perundang-undangan, pemerintah mengatur cara kerja sehingga industri dapat berjalan secara berkelanjutan. Contohnya, pemerintah berupaya mengampanyekan industri hijau melalui standarisasi maupun penghargaan.
Salah satunya adalah dengan melakukan kajian komoditas yang wajib mengikuti standar industri hijau. Ketentuan ini tertera dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah yang diterapkan secara bertahap. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan. Pembangunan berkelanjutan kemudian digunakan sebagai prinsip dalam melakukan pemanfaatan sumber daya alam berupa kehutanan, pertambangan, kelautan, pariwisata, pertanian, dan industri.